Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufidiansyah, NRP 15/2019-02. Pada pertemuan praktikum ke-7 ini, di sini saya telah membuat mengenai uji pemahaman, yaitu pada soal nomor 1, yaitu membuat suatu program gerakan robot untuk menghindari suatu box. Di sini saya telah membuatnya, di mana di sini saya meletakkan 5 buah objek box. Kemudian untuk pemrogramannya sendiri, pertama di sini saya menginputkan terlebih dahulu library yang dibutuhkan, yaitu pertama seperti library untuk robotnya, lalu library untuk motor, lalu library untuk input outputnya, dan library untuk sensor. Selanjutnya di sini menambahkan yaitu function WebDeviceTag yang dimana terdapat dua, yaitu motor kanan dan maupun motor kiri, yang dimana nantinya untuk mendeklarasikan dari variabel tersebut, lalu untuk nantinya mengidentifikasi perangkat dalam suatu kode pengontrol untuk yang nantinya mengontrol motor kiri dan motor kanan. Kemudian di sini terdapat device tag sensor, yaitu terdapat sensor 1, 0, 7, dan 6, di mana sensor 1, 0, 7, 6 ini merupakan sensor yang terdapat pada IPAK-nya itu sendiri, seperti berikut, di mana sensor 1 ini merupakan sensor yang berada pada sebelah kanan ini, lalu ini sensor 0, sensor 7, dan sensor 6. Ini merupakan sensor yang berada pada depan yang terdapat pada robot IPAK ini. Kemudian di sini maksud dari PS1, PS0, PS7 ini merupakan sensor dari IPAK itu sendiri, yang dimana nantinya untuk mengidentifikasikan bahwa sensor 1 ini nantinya akan menjalankan untuk sensor dari PS1 yang terdapat pada IPAK ini. Kemudian terdapat WB motor set position, motor kanan maupun motor kiri, dan nilainya itu infinity, di mana nantinya untuk pengaturan pengarahan dari motor robot itu sendiri. Kemudian terdapat WB distance, sensor enable, sensor 1, 0, 7, dan 6, di mana yang nantinya difungsikan untuk mengaktifkan dari sensor-sensor yang terdapat pada IPAK ini. Kemudian terdapat double, nilai sensor 1, 0, 7, dan 6, kemudian terdapat double nilai motor kanan dan nilai motor kiri, di mana ini merupakan identifikasi variabel untuk nantinya membaca nilai dari sensor yang telah dimasukkan ini, yaitu sensor 1, 0, 7, dan 6. Kemudian terdapat nilai sensor 1 WB distance, sensor get value, di mana ini merupakan untuk membaca nilai sensor ketika sensor tersebut telah diaktifkan sebelumnya. Kemudian di sini saya menambahkan print F sensor 1, 0, 7, dan 6 yang nantinya akan menampilkan informasi data pergerakan pada sensor IPAK ini. Lalu di sini terdapat if nilai sensor kurang dari 90, nilai sensor 7 90, 1 90, kurang dari 90, dan nilai sensor 6 kurang dari 90, di mana ini nantinya akan berfungsi untuk mendeteksi dari IPAK robot IPAK ini. Jadi ketika robot IPAK ini mendeteksi suatu objek di depannya kurang dari 90, maka nantinya motor IPAK ini akan berbelok, yang dimana seperti apabila nantinya dari motor IPAK ini ketika mendeteksi suatu objek, maka nantinya akan robot IPAK ini akan berbelok, dikarenakan nilai pada sensor tersebut mendeteksi bahwa terdapat suatu objek di depannya. Jadi nantinya motor IPAK tersebut akan berbelok menyesuaikan, yaitu menuju ke arah, nantinya akan berbelok ke arah kanan, dikarenakan di sini saya mendeklarasikan bahwa nilai untuk motor kanannya itu -5, yang nantinya robot IPAK ini nantinya akan berbelok ke arah
kanan. Kemudian bila nantinya motor IPAK ini tidak mendeteksi suatu objek di depannya, maka nantinya motor IPAK ini akan berjalan maju, dikarenakan di sini saya mendeklarasikannya nilai motor kanan dan nilai motor kirinya positif 5 atau 5, yang dimana nantinya motor IPAK ini akan, maksud saya robot IPAK ini akan maju secara terus-menerus sehingga nantinya melihat satu objek di depannya, lalu nantinya akan berbelok ke arah kanan dikarenakan mendeteksi suatu objek di depannya. Untuk pendemoannya seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan pendemoannya di mana motor IPAK ini akan maju terlebih dahulu dikarenakan di depannya tidak ada objek sama sekali. Kemudian di sini terdapat suatu tembok atau wall. Kemudian motor IPAK tersebut akan berbelok ke arah kanan dikarenakan motor IPAK ini mendeteksi bahwa ada objek di depannya. Sama seperti pada box tersebut juga, seperti tadi, ketika mendeteksi maka motor IPAK ini akan berbelok ke arah kanan. Seperti contoh berikut, di mana ketika motor IPAK robot IPAK ini mendeteksi adanya objek di depannya seperti box berikut, maka robot IPAK ini akan bergerak menghindarinya atau bergerak ke arah kanan. Selanjutnya pada soal nomor 2, ini yaitu menjelaskan mengenai apa saja sensor yang digunakan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor yang digunakannya, yaitu sensor inframerah, di mana sensor ini yaitu merupakan suatu komponen elektronik yang mendeteksi objek ketika cahaya inframerah terhalang olehnya. Kemudian sensor inframerah ini nantinya terdiri dari suatu LED inframerah sebagai pemancar dan fototransistor sebagai penerima cahaya dari inframerah itu sendiri. Kemudian LED inframerah ini juga merupakan singkatan dari light emitting diode, yang dimana inframerah ini sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari gallium arsenida dan dapat memancarkan cahaya inframerah dan radiasi thermal ketika diberi suatu energi listrik. Kemudian terdapat suatu prinsip kerjanya, yaitu di mana sensor inframerah ini, yaitu ketika sensor memancarkan suatu radiasi, nantinya akan mencapai suatu objek dan sebagai radiasi dipantulkan kembali ke penerima dari infrared itu sendiri atau inframerah itu sendiri, di mana nantinya akan berdasarkan intensitas dari suatu penerima oleh penerima dari infrarednya itu sendiri. Kemudian nantinya akan mengeluarkan satu keluaran dari sensor yang telah ditentukan, yaitu sensor inframerah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang nomor 3, itu membuat sebuah labirin menggunakan wall, sehingga nantinya robot akan mengikuti wall tersebut dan menjaga jarak yang sama. Selanjutnya pada pemrograman dan hasil dari soal nomor 3 ini, di sini saya akan menjelaskan untuk pemrograman terlebih dahulu, di mana di sini saya memasukkan library untuk robotnya seperti biasa, yaitu library untuk robot, kemudian library untuk motornya, kemudian library untuk sensor. Kemudian di sini terdapat variabel internal, yaitu dengan deklarasinya yaitu i. Kemudian di sini terdapat deklarasi untuk variabel dari sensor ini, yaitu pada sensor robot IPAK ini, yaitu di sini saya menggunakan sensor dari mulai PS0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian di sini terdapat inisialisasi untuk perangkatnya, di mana di sini saya menggunakan for, yaitu di mana ketika i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 8, yang nantinya sebagai acuan untuk robot tersebut, apakah robot tersebut akan melakukan berbelok ke arah lain pada labirinnya ataukah tidak. Kemudian di sini juga terdapat sensor enable, yang dimana nantinya sensor enable ini nantinya untuk mengaktifkan dari
sensor yang telah di set sebelumnya, yaitu pada sensor PS0 hingga PS7 ini. Kemudian di sini terdapat WB device tag, yaitu motor kanan dan motor kiri, yang nantinya untuk menjalankan dari motor kiri dan kanan, yaitu right wheel motor dan left wheel motor. Kemudian di sini untuk motor set positionnya dari motor kiri maupun motor kanan, di sini saya menggunakan nilainya itu infinity. Kemudian di sini terdapat WB motor set velocity, yaitu left motor dan right motor. Di sini saya menggunakan nilai 0,0 dikarenakan nantinya berfungsi untuk menghentikan motor, yaitu dengan mengatur kecepatan motor menuju ke 0 nantinya, atau nantinya motor tersebut akan berjalan dari berjalan dari nilai velocity-nya, yaitu dimulai dari 0,0 ini. Kemudian di sini terdapat double PS value, di mana nantinya untuk mendefinisikan variabel untuk membaca nilai sensor, yang kemudian di sini terdapat for, yaitu i sama dengan 0, lalu i kurang dari 8, yang dimana nantinya akan masuk pada PS untuk value-nya, yaitu dengan deklarasi integer, yang dimana nantinya untuk sama dengan untuk nantinya distance sensor untuk mendapatkan value dari sensor tersebut. Kemudian di sini terdapat pengaturan apabila nantinya value ini, yaitu ketika sensor 0, 1, 2, 5, dan 6, dan 7 pada sensor ini, ketika nilai sensor tersebut lebih besar dari 80, yang dimana telah dibagi dua, yaitu dimana pada right obstacle, yaitu dengan penempatan value-nya yaitu pada 0, 1, dan 2. Lalu untuk penempatan untuk mendeteksi objek sebelah kirinya, yaitu dengan value pada robot tipak ini itu pada berada di sensor 5, 6, dan 7. Kemudian di sini terdapat inisialisasi kecepatan motor, yaitu di mana di sini left speed-nya di sini saya menggunakan nilainya yaitu 0,5, dan untuk kanannya juga sama, yaitu diambil dari 50 inisialisasi kecepatan motor pada 50% dari max speed ini. Kemudian di sini terdapat if left obstacle, di mana nantinya berfungsi untuk mengubah kecepatan sesuai dengan rintangan yang telah dideteksi oleh robot tersebut. Kemudian nantinya apabila robot ipak ini akan berjalan atau berbelok ke arah kanan, di sini saya telah men-setting untuk speednya tersebut dengan left speednya atau motor kirinya yaitu 0,5 dikali max speednya, dan untuk kanannya juga sama. Namun untuk kanannya ini dikarenakan nantinya akan berbelok ke arah kanan, maka di sini saya mengaturnya menjadi minus 0,5 dikali dengan max speednya. Kemudian apabila nantinya akan belok ke kiri, maka nantinya di sini saya telah men-settingnya yaitu dengan nilai motor kirinya itu minus 0,5, kemudian untuk motor kanannya itu 0,5 dikarenakan nantinya difungsikan untuk berbelok ke kiri pada maksud saya pada motor kiri dari robot ini. Kemudian yang terakhir yaitu di sini saya mendeklarasikannya atau men-setnya yaitu dengan menambahkan motor untuk set velocity-nya yaitu left motor dan right motor. Dan untuk pendemoannya sebagai berikut, di sini saya akan menjalankannya dikarenakan sudah dikompil. Seperti contohnya bila robot ipak ini tidak mendeteksi apapun di sekitar sensor yang telah ditentukan, maka robot ipak ini akan berjalan lurus atau maju, tidak akan berbelok-belok dikarenakan robot ini tidak mendeteksi bahwa di sekitar dari robot ipak ini tidak mendeteksi adanya suatu objek seperti tembok ini. Selanjutnya, ketika robot ipak ini semakin mendekat dengan tembok, maka
robot IPAK ini akan menghindar dari tembok tersebut. Jadi tidak terjadinya satu tabrakan antara robot IPAK tersebut menuju ke arah tembok yang telah semakin mendekat. Selanjutnya, di sini dikarenakan semakin mendekat, maka robot IPAK ini akan berpindah posisinya atau berbelok agar nantinya robot IPAK ini tidak langsung menabrak dari tembok ini. Lalu di sini saya telah membuat desain baru agar nantinya robot IPAK ini akan mengikuti wall atau tembok ini seperti berikut. Di sini saya akan men-setting ulang. Nantinya robot IPAK ini akan mengikuti jalur yang telah saya buat, di mana robot IPAK ini mendeteksi apakah di sekelilingnya terdapat suatu penghalang atau tembok ini, yang nantinya robot IPAK ini akan berbelok secara otomatis bila nilai dari sensor tersebut value-nya yaitu lebih besar dari 80, maka nantinya dari robot IPAK ini akan berbelok secara otomatis. Berikut penjelasan dari pertemuan ketujuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.